Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakir Sultan, saya dari kelas PJKRD dengan NIM 2003 0150 1056. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint pada mata kuliah belajar motorik, yaitu tentang tahap-tahap dan teori belajar motorik. Yang pertama yaitu tahap belajar motorik. Uraian dan contohnya, seperti beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahapan. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Rob C. 1972 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pembentukan rencana. Yang kedua, tahap latihan. Ketiga, tahap pelaksanaan. Dan Schmidt 1988 mengutip pendapat Fitz dan Postner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase. Yang ketiga, yaitu yang pertama fase kognitif, fase fiksasi asosiasi, dan yang ketiga adalah fase otomatis. Merrill 1976 menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Kita lanjut, nomor 4. Tahap kognitif. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi secara melaksanakan tugas gerak dan bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Yang kedua adalah tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Yang kelima adalah gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, tetapi kurang efisien dan bahkan hasilnya pun juga kurang konsisten. Yang kedua adalah pada tahap ini siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilannya melalui intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Siswa mulai mencoba melaksanakan tugas motorik dan siswa yang bersangkutan. Dan siswa yang bersangkutan itu kita ke nomor 6, yaitu M.I. Winarno, IKIP Malang 11. Dihadapkan dengan tugas, yakni apa yang harus dilakukan untuk tahap pertama ini. Adams menyebutkan dengan istilah motor verbal, Lutan 1988, sedangkan Rahamton Tok 6 1988 menyebut tahap ini dengan istilah tahap formasi rencana. Kita lanjut, nomor 7. Pada tahap ini siswa harus memahami apa yang diperlukan oleh keterampilan atau tugas tersebut. Siswa harus memformulisasikan rencana pelaksanaan, dan apabila telah memperoleh konsep-konsep verbal yang cukup, maka dia akan dapat mencerna keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu pada fase ini. Kita lanjut, nomor 8. 2. Tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama, tahap kognitif, selesai. Pada tahap ini asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan disepalukan, memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik. Permula bagi tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motoriknya. Lanjut, nomor 9. Mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilannya yang dilakukan Lutan 1988. Tahap ini oleh
Rahantok 6 1988 disebut sebagai tahap latihan yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini siswa melaksanakan latihan sesuai dengan rencana pelaksananya sendiri. Kita lanjut. Nomor 10. Nomor 10 dan Firth 1965 menyebut tahap ini sebagai tahap fiksasi. Pada tahap ini gerakan yang dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan, tetapi makin konsisten. Gerakan siswa makin terpola dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapainya. Adams menyebutkan sebagai motor steak. Pada tahap ini motor verbal semakin ditingkatkan dan siswa mulai memusatkan perhatiannya bagaimana melakukan pola gerak yang baik daripada mencari pola mana yang akan dihasilkan. Kita lanjut nomor 11. 3. Tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dan belajar motorik. Rahantok 6 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis maka belajar keterampilan makin ringan dalam menyelesaikan suatu tugas dan keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini siswa 12 belajar motorik mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis ataupun tanpa disadari sama sekali. Ke-12, siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang bersungguh-sungguh dan rentangan kesalahan mulai berkurang. Pola gerakan sementara telah disempurnakan dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Kita lanjut. Yang ke-13, keuntungan dari otomatis gerakan ini, siswa akan dapat memproses informasi penting yang lain yang dapat menunjang tugas gerak seperti taktik bermain yang harus digunakan. Yang terakhir adalah mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Lutan 1988 tahap ini menyatakan bahwa tahap ini disebut sebagai tahap latihan yang merupakan rangkaian. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang PowerPoint yang sudah saya buat tentang tahap-tahap belajar motorik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.